Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan maghfirahnya, selalu memberikan ampunannya kepada kita serta kasih sayangnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua urusan-urusan kita, baik itu urusan duniawi ataupun ukhrawi. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah seringkah kita melaksanakan solat duha? Apakah kita selalu mengamalkannya setiap hari? Perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita selalu melaksanakan solat duha, maka ada kemanfaatan-kemanfaatan yang timbul dari solat duha tersebut. Dan Al-Fakir akan membahas 9 kemanfaatan solat duha. Kemanfaatan solat duha ketika kita melakukannya dengan konsisten, istiqamah, sesuai anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Solat duha adalah solat sunnah yang dikerjakan setelah matahari terbit sampai menjelang waktu duhur, dengan jumlah rakaat paling sedikit 2 rakaat dan terbanyak 12 rakaat. Jika dilihat dari siklus perputaran matahari di Indonesia, waktu untuk menunaikan solat duha adalah sekitar pukul 7 atau 11. Salah satu manfaat solat duha ialah menjadi pembuka pintu rezeki bagi siapa saja yang mengerjakannya. Namun manfaat yang bisa diperoleh dari solat duha tidak hanya sebatas tentang rezeki, melainkan masih ada banyak lagi mencakup kebaikan di dunia hingga akhirat. Manfaat solat duha yang pertama adalah membuka pintu rezeki. Seorang muslim yang rajin mengamalkan solat sunnah duha akan dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki serta keberkahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menganjurkan pengikutnya untuk solat duha sebelum melakukan aktivitas, sebab solat duha layaknya pintu awal kesuksesan seseorang dalam memulai aktivitasnya. Selain rezeki dalam bentuk materi, manfaat lain yang didapat yakni hati yang tenang, jauh dari ketamakan, serta menjadi pribadi selalu bersyukur. Yang kedua adalah mendapat ganjaran di sore hari. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti dalam bunyi hadis berikut, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Wahai anak Adam, solatlah untukku 4 rakaat dari awal hari, maka akan mencukupi kebutuhanmu. Ganjaran pada sore harinya." Sahih Al-Jami halaman 4339. Yang ketiga adalah dijauhkan dari bisikan setan untuk berbuat dosa. Orang yang senantiasa menjaga amalan solat duha, maka Allah akan menjauhkannya dari gangguan dan godaan setan. Oleh karena itu, segala amal perbuatannya akan jauh dari maksiat serta hal-hal buruk dari pagi sampai siang. Kemudian yang keempat, solat duha menggantikan sedekah 360 persendian. Sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya, setiap muslim wajib bersedekah dengan 360 sendi yang ada di badannya. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk menunaikan solat dan sedekah. Hal ini menjadi ladang pahala bagi orang yang mengerjakan solat duha
karena pahalanya setara dengan mengeluarkan sedekah dari 360 persendian di badan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di setiap sendiri seorang dari kamu, di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha diberi pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah. Seorang muslim yang menunaikan solat sunnah duha akan mendapat pahala seperti orang-orang yang menunaikan haji dan umrah. Pahala ini diberikan kepada muslim yang rajin menunaikan solat duha dan terlebih dahulu mengikuti solat subuh berjamaah di masjid serta memperbanyak zikir. Yang keenam adalah dibangunkan rumah di surga. Manfaat solat duha selanjutnya yaitu dibangunkan rumah di surga. Sebagaimana bunyi hadisnya berikut, barang siapa yang solat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Sahih Al-Jami 634. Yang ketujuh adalah mendapat ampunan dosa. Solat duha adalah ibadah yang ditunaikan oleh orang-orang yang ingin bertaubat dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ampunan dosa. Siapapun yang melaksanakan solat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Sahih Al-Jami. Yang kedelapan adalah menyembuhkan penyakit. Solat duha yang dilaksanakan ketika matahari mulai beranjak naik merupakan waktu yang baik untuk memanaskan tubuh sebelum beraktivitas. Hal ini membuat solat duha dapat mendatangkan beragam manfaat bagi kesehatan, termasuk menyembuhkan segala macam penyakit, mulai dari stres, stroke, asam urat hingga sakit asam lambung. Yang kesembilan adalah memperoleh ghanimah, keuntungan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ghanimah adalah bentuk keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mengerjakan solat duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid dan melakukan solat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Sahih At-Taghrib 666. Itulah berbagai macam manfaat solat duha dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diperoleh setiap muslim yang mau menunaikan dan menjaga ibadah sunnah tersebut. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan 9 kemanfaatan solat duha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan solat duha tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang taat beribadah, taat istiqamah untuk mengamalkan agama yang sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita terus-menerus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keridhaan Allah, dan itulah tujuan kita semua, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.